ini luar biasa, nggak kalah dengan lain-lainnya. Cuman kita memang memperbaiki infrastruktur yang ada di sana. Baik, termasuk tadi jalan. Kabupaten Donggala. Persoalannya di infrastruktur, hubungan yang belum. Seperti begini, kita kayak ke Balikpapan harus melalui Makassar. Kita mau ke Manado harus melalui Makassar. Ini yang harus kita rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Kali ini kembali bertemu bersama saya Julius Efrain untuk podcast Presisi Polda Sulteng, sahabat Humas Polda Sulteng. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang ini memang menjadi satu topik yang menarik untuk kita bicarakan gitu, karena terkait dengan potensi kekayaan bawah laut yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Dan untuk itu telah hadir bersama kami untuk sahabat atau untuk podcast Presisi Humas Polda Sulteng. Kali ini ada 3 sosok yang begitu terkenal, 3 sosok yang begitu berjasa untuk bumi Tadulako, negeri 1000 megalit, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama yaitu Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama kami Kapolda Sulawesi Tengah Bapak Irjen Pol Dr. Adus Rudi Supari. Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Dan juga Danrem 132 Tadulako Bapak Brigjen TNI Toto Nurwanto SIP MSI. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Baik. Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Danrem, kita akan bicara tentang potensi bawah laut Sulawesi Tengah. Ini terkait juga baru saja diselenggarakannya Open Water Festival beberapa minggu lalu. Dan saya itu Pak Gubernur dan Pak Kapolda, Pak Danrem juga hadir. Dan saya itu sangat berkesan, sangat memorable apa yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah ini ternyata tidak kalah dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Gitu. Baik, Pak Gubernur, apa yang menjadi evaluasi kemarin ketika kita berbicara tentang kekayaan bawah laut? Saya terima kasih kepada Kapolda yang telah membangkitkan inspirasi saya untuk bawah lautnya, sehingga saya mengenal bawah laut itu. Walaupun saya lahir di Donggala, tapi saya mengenal tidak mengenal secara ini. Nanti Kapolda dengan mendorong saya sehingga Kapolda membentuk lomba festival Open Water itu kemarin. Kemudian saya ikut lomba apa itu. Jadi waktu melihat foto-foto bawah lautnya begitu dijelaskan oleh Kapolda begini dan oleh teman-teman itu bahwa Sulawesi Tengah begitu punya potensi. Ada 30 foto yang langka dapat. Ya, jadi itulah saya bilang saya menjadi inspirasi saya untuk menjadikan nanti Donggala itu sebagai kota wisata ke depan, salah satu di bagian barat, apalagi dekat dengan IKN. Oke. Ya. Jadi ini pertama kali Pak Gubernur waktu saya ini melihat langsung, ini karena gagasan dari Pak Kapolda begitu. Ya. Jadi kesannya bagaimana itu Pak kemarin lihatnya? Jadi saya melihat itu, saya sendiri tadinya belum tahu apa-apa, tapi saya akhirnya mengerti bahwa ini Sulawesi Tengah ini punya begitu potensi, karena beliau mengenalkan saya potensi. Karena saya ikut juga lihat foto-foto beliau dan kemudian menyelam sama beliau, melihat begitu, jadi saya lihat dia sama istri beliau menyelam di tengah-tengah hiu. Ada shark point gitu Pak ya? Shark point adanya. Shark point, jadi begitu, sehingga saya dan selama waktu Covid kita bertiga jalan, jalan keliling Sulawesi Tengah, saya. Jadi begitu lebih banyak diskusi dengan beliau berdua. Baik, Pak Kapolda, selamat ini untuk acara yang sukses dilakukan di beberapa minggu lalu, Open Water Festival di Donggala. Ini gagasannya lahir dari mana begitu Pak Kapolda? Sehingga membuat event yang luar biasa gitu Pak. Baik, terima kasih Mas. Begini, berawal dari saya kebetulan Kapoldanya yang kedua kali di sini. Saya melihat potensi ini luar biasa. Tapi karena tidak dieksplor dan tidak diekspos, jadi orang tidak tahu apa isinya laut itu. Saya bercerita sama teman-teman juga begitu, kalau kita hanya lihat atasnya, diginiin, cuman asin aja. Coba lihat dalamnya. Nah, akhirnya saya cerita sama Pak Gubernur, saya sudah lakukan dan saya berulang kali lakukan penyelaman, saya lihat foto-fotonya, beliau tertarik. Wah, kalau gitu kita bisa bikin kegiatan, festival untuk Sulawesi Tengah. Danrem sepakat. Saya bilang Pak Danrem, ayo kita panitianya, kita bikin Water Gubernur. Alhamdulillah luar biasa. Kita bisa memanggil teman-teman dari seluruh Indonesia hadir. Banyak yang hadir pada saat itu dari luar Sulawesi Tengah begitu Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda kemudian memilih pantai Tanjung Karang Donggala. Apa yang kemudian menjadi potensi kenapa kemudian titik poinnya di situ Pak Kapolda? Ini banyak tempat di Sulawesi Tengah, tapi kenapa saya pilih Tanjung Karang? Satu,
Tanjung Karang itu tidak jauh dari Palu. Palu sendiri hanya berjarak, kalau dari Jakarta kita terbang 2 jam 20 menit sudah sampai Palu. Sudah sampai Palu. Bahkan Direct flight Pak ya? Pakai direct ya. Iya. Dari Palu ke Donggala itu hanya kurang lebih 30 menit menggunakan mobil. Jadi ini potensi yang luar biasa. Saya penyelam, saya diver, menyelam di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang dari pesawat turun pakai mobil langsung pinggirnya laut. Nah ini saya buktikan, teman-teman dari seluruh Indonesia yang datang ke sini mengikuti kegiatan open water kaget. Enak sekali Pak tempatnya. Makanya saya pilih Tanjung Karang itu tempatnya. Baik, mungkin nanti ada tempat-tempat lain akan dipilih Ya, jadi spot ya. masih ada tempat Nanti lain. saya akan tanyakan ke Ya. Pak Kapolda. Pak Danrem ini termasuk panitia juga pada saat itu Pak Iya. Danrem. Terima kasih Mas. Jadi kami diajak oleh Pak Kapolda, termasuk Pak Gubernur, untuk melaksanakan kegiatan festival Blue Water ini. Ya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kapolda maupun oleh Pak Gubernur. Tidak kegiatan underwater saja. Kegiatan yang lain juga banyak. Jadi kami ikut partisipasi mendukung untuk memajukan wisata air di Sulawesi Tengah ini. Karena tidak kalah indahnya dari Bali, kemudian Nado maupun Ya. Raja Ampat. Potensinya luar biasa sebenarnya di sini. Baik, Pak Kapolda ini kan seorang diver. Pak Danrem sendiri suka nyelam gitu Pak. Nanti saya spesifiknya ke Pak Kapolda begitu untuk penyelaman. Kalau Pak Danrem sendiri Saya suka pernah menyelam? nyelam, pernah kursus nyelam. Pernah kursus nyelam Iya, Pak. Ya. sekarang sudah mulai diracuni Pak Kapolda untuk belajar lagi, menyelam lagi. Iya, Termasuk Pak Gubernur juga sudah mulai. Sudah mulai. Jadi Iya. bertiga sudah mulai. Sudah mulai. Baik, jadi ya yang ini yang menjadi supporternya Pak Kapolda begitu ya. Iya. Iya Pak Gubernur. Itu kalau melihat Pak Gubernur kegiatan kemarin kan luar biasa Pak. Ini bahkan didatangkan banyak fotografer dari luar Sulawesi Tengah. Pak Gubernur melihatnya bagaimana? Kemudian banyak yang akhirnya datang ke Palu, ke Tanjung Karang, Donggala Pak. Ya, jadi saya akhirnya punya bermimpi. Kenapa saya enggak? Saya bilang Bupati, kita benahi kembali kota Donggala itu. Kemudian bukan hanya supply logistik makanan atau batu yang kita kirim, tapi kita mau juga para wisata ini kita jual ke Kalimantan. Baik, Pak Gubernur, kita kalau melihat potensi kelautan kita kan luas Pak ya, Sulawesi Tengah. Pak Gubernur melihat artinya potensi kelautan kita memang akan akan berbanding baik Pak. Dengan kemudian IKN nanti akan terbentuk begitu Pak. Bagaimana kemudian Pak Gubernur melihat potensi kelautan kita? Kita sudah, kalau itu sudah kita tidak sanksikan lagi potensi kelautan kita. Kita punya Togian, Malenge, kita punya Pulau Dua di Luwu, Banggai, Luwu. kita punya Sombori Iya. yang seperti Raja Ampat di Morowali, Morowali. ya banyak lah. Kita punya Donggala ini banyak sekali dari Karang, iya. penyu hijau, Iya. apa semuanya itu kita punya potensi dan potensi alam yang begitu besar sunset di Donggala. Yang itu kita kalau itu kita semua kembangkan, dan makanya saya ketemu dengan Tristar, dengan direkturnya kemarin Pak Marciano, nanti mau hubungkan saya dengan Tristar supaya ada nanti dari Luwuk ya, Jetstar. Luwuk, Tojo Una-Una ya, Tojo Una-Una, Palu, Balikpapan ya kita supaya itu pesawat atau tidak dari Manado, Luwuk ini Tojo Una-Una. Jadi Luwuk kota wisata sehingga betul-betul wisata kita itu bisa berkembang karena perhubungannya juga bagus. Itu kira-kira. Baik, Pak Kapolda kemarin itu ada beberapa kegiatan, open Iya. water swimming, kemudian juga underwater photography.
fotografi begitu Pak Kapolda. Memang ketika kita melihat lautan atau melihat keindahan bawah laut, memang hal-hal ini harus dilakukan gitu Pak. Artinya tidak hanya berenang, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menyelam dan mengcapture Pak segala macam spesies yang ada di bawah laut gitu Pak. Kalau melihat kita. Nah, jadi kemarin saya juga sepakat sama Pak Gubernur, Pak Dandrem, kita panggil teman-teman buat foto underwater. Terus untuk khusus lokal di sini belajar orientasi bawah air, ya kan? Nah, terus yang anak-anaknya ikut berenang di sana di laut. Kita nomor satu, kita tiga itu dulu kita lakukan dan saya sampaikan sama Pak Gubernur, Pak, nanti Bapak baru lihat harta karunnya Tanjung Karang. Jadi ada harta karun di Ketika bawah saya Tanjung sebagai Karang. juri foto underwater, Iya. Gubernur hadir. Saya yang penyelam di mana-mana yang takjub, Pak Gubernur lagi melihat luar biasa. Hasil-hasilnya itu luar biasa, teman-teman luar biasa, dan itu cukup membawa nasional, saya rasa. Itu bahkan bisa membawa nasional ini maju. Dulu sebelum tsunami, saya Kapolda, saya menyelam di sana, banyak banget di Tanjung Karang itu turis dari Jerman yang nyelam di sana. Bahkan saya ketemu bisa berulang. Saya sudah 3-4 kali datang ke sini, setiap tahun saya ke sini. Orang Jerman. Nah, ini kan kita mulai bangkit lagi, kita bangun lagi, kita coba lagi hidupkan setelah pasca gempa. Karena tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang fatal berubah. Di bawah juga saya lihat nyaman semuanya. Barang-barang yang di bawah, koral-koralnya masih bagus semua. Dan penyelaman-penyelaman bisa dilakukan semuanya. Baik. Banyak unggulan di sana. Jadi Pak Kapolda kemarin sempat menjadi juri pada saat underwater fotografi begitu Pak. Itu ada berapa foto Pak? Masih kan nggak ada berapa? Ada 30 foto 30 itu foto. yang ditampilkan. banyak banget foto ya. Ada berbagai macam jenis foto. Ini foto yang koral, foto yang mikro, makro, Pakai yang makro dan kecil, pakai ya kan? wide begitu, Ya kan? Pak, ya? Nah, ada yang pakai wide. 3 macam jenis ini, Iya. wah luar biasa. Hasilnya bahkan ya kalau kita pakai mata begini kita melihat mungkin nggak kelihatan. Teman-teman itu pakai kameranya yang mikro itu, yang makro itu bisa lihat luar biasa hasilnya. Seperti kuda laut lah, paling kecil. Itu kan kecil kelihatannya, tapi luar biasa. Dan hasil fotonya bisa diperlihatkan nanti. Baik. Saya kagum Tapi sekali. Pak Kapolda, Ya. karena saya kemarin juga terlibat di acara Ya. tersebut, kita lihat kan yang menjadi juara ini di luar Provinsi Sulteng nih. Nah, harusnya bagaimana nih Pak potensi begini. anak daerah di Pak Gubernur nanti akan bantu jawab. Tapi Pak Kapolda lihatnya Ya. harusnya gimana nih Pak? Karena banyak yang Begini. menang itu ternyata dari luar Sulteng Pak. Baik, begini nomor satu, kan kita lagi belajar menghidupkan teman-teman di Sulawesi Tengah untuk bisa mau menyelam, Ya. mau mengenali dulu menyelam. Karena orang yang bisa mengambil foto itu harus khatam menyelamnya. Hatam menyelam dulu. Menyelamnya tuh harus bagus gitu ya, baru mereka berfoto. Yang kedua, ya memang peralatan foto itu agama. Jadi ya teman-teman di sini baru sedikit yang senang punya. foto di bawah. Nanti dengan adanya begini, dengan sudah diperlihatkan oleh teman-teman dari luar Sulawesi Tengah, saya yakin akan menarik minat teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, Pak Gubernur nanti mendukung potensi anak daerah Pak. Karena yang menang itu banyak dari Sulawesi Utara, dari Bali begitu Pak. Seperti apa yang disampaikan Pak Le, ini pelan-pelan kita naik. Hanya kan, kalau kita sering bikin lomba, lomba nanti. Makanya saya punya ide, Pak nanti Kapolda, moga-moga belum beliau tinggalkan Sulawesi Tengah. Cinta sepertinya Pak, 2 kali menjabat jadi Kapolda di Sulawesi Tenggara. Bisa kita bikin lomba internasional, Pak. Internasional Donggala. Makanya saya bilang saya ingin benahi Donggala, hotelnya, apanya semuanya. Mari kita bangun Donggala. Itu kita bangun karena sekian 10 tahun ini betul-betul Donggala tidak mengalami perubahan. Nah, jadi itu harus kita bikin rubah, kemudian kita bikin event di sana. Malah saya untuk bikin Polda nanti, pekan olahraga Polprov, bikin Donggala. Supaya fasilitas apa kita bisa bangun kembali. Itu kira-kira untuk menghidupkan Donggala itu. Baik, ini bapak-bapak bertiga Pak baru kembali juga dari ajang Porprov begitu ya. Kita lihat kemarin penutupannya juga luar biasa gitu, Pak Gubernur. Bahkan satu kabupaten yaitu Kabupaten Banggai itu punya kualitas begitu Pak Gubernur. Artinya ini bisa jadi motivasi, jadi acuan untuk kabupaten lain. Pak Gubernur melihatnya begitu. Saya melihat begitu bahwa Porprov kali ini menjadi standar untuk Porprov ke depan. Jadi kita harus betul-betul kita mana memberikan makanya kita belum tentukan siapa kota mana. Jadi belum ada kita meeting mau ini, dulu Pak? bicara. Belum ada tawarannya ya? Bicara sama bupatinya mau enggak? Nah, itu. Siap enggak? Kita provinsi akan bantu berikan dukungan, tetapi kita mau bagaimana komitmen bupatinya terhadap
setelah Poprov itu ke Baik. depan. Ya, karena kita mau pembangunan ini semua harus kita bangun, bukan cuma itu. Kemudian mungkin saya mengajak juga satu nanti, saya dengan Kapolda kita ke Badak melihat untuk megalit. Negeri 1000 megalit. Ya. Karena kita bilang negeri 1000 megalit kita belum pernah di Badak. Sudah lihat kalau Pak Kapolda sudah lihat. Pak Danrem sudah jalan-jalan ke Badak belum Pak Danrem? Belum, jadi saya mau Baik. malah Salopa itu nanti Pak ini baru kita nyelam di Salopa yang paling tinggi. Itu kira-kira. Baik. Ya. Pak Danrem melihat potensi olahraga itu sebenarnya akan membangun satu daerah begitu Pak. Artinya ini bisa jadi ajang promosi begitu Pak Danrem. Betul. Kemarin kan kita Propov di Banggai, itu luar biasa. Ada 27 cabur. Disiplin cabur. Iya, termasuknya sukses lah. Ya. Sukses prestasi, termasuk penutupnya luar biasa. Ya. Pak Danrem hadir juga pada saat itu. Karena gurunya hebat, Ya. bupatinya hebat, termasuk Kapolrinya hebat. Jadi sukses semuanya, Pak. Baik, Ya, Pak, baik. sukses semua. Dan masyarakat juga saya lihat bahagia, gembira Baik. pada saat acara tersebut. Baik, Pak Danrem tadi mengatakan bahwa Pak Danrem sudah diracuni untuk akan menyelam begitu Pak. Nanti saya akan tanya begitu Pak, apakah kapan eksekusinya ini secepat apa begitu ya. Baik, kita akan break dulu, sahabat Humas Polda Sultan, dan tetap kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sultan. Kembali lagi bersama kami di podcast Presisi Polda Sultan, dan juga kami live melalui akun Facebook yaitu podcast Presisi Polda Sultan. Kita masih membahas tentang kekayaan bawah laut atau mengintip surga laut di bumi Tadulako. Saya ke Pak Danrem dulu. Jadi Pak Danrem, ini kapan mulai akan ada eksekusi nih Pak untuk sering menyelam bahkan Secepatnya. bersama Pak Kapolda dan Pak Gubernur begitu Pak? Kalau snorkel sudah, berenang sudah sama Kapolda, Ya. sama Pak Gubernur, tinggal menyelam. Tinggal menyelam dulu Ya, Pak ya? mungkin hari Minggu besok saya Langsung. akan mencoba menyelam. Baik, jadi langsung hari Minggu ya Hari Pak? Minggu. Baik, tapi sudah ada pengalaman sebelumnya begitu Pak? Sudah, Ya. sudah. Biasa pernahnya di mana Pak? Di Bali, Oke. ya, Apa yang kemudian Bapak temukan ketika menyelam di lautan Bali Pak? ya, saya rasa sama ya. Cuman di sini kan lebih indah. Lihat gambar dari Pak Kapolda, foto-fotonya, Ya. kemudian biodata lautnya lebih banyak. Kemudian terumbu karang lebih bagus. Saya rasa lebih indah di sini. Baik, jadi Di sudah tidak Tanjung sabar Karang. sama-sama kolaborasi bertiga, Pak Gubernur, Pak Kapolda, juga Pak Danrem. Nanti kita akan ada tayangan begitu, sahabat Humas Polda Sultan, kita akan melihat seperti apakah kemudian keindahan dari surga atau surga di bawah laut, surga laut maksud saya di bumi Tadulako begitu. Saya kembali ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, tentunya event kemarin itu sangat sukses dan ini bisa menjadi acuan, motivasi bersama untuk event skala internasional. Bahkan Pak Gubernur sendiri dalam penutupan pada saat itu sudah menyebutkan akan membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Pak Kapolda supportnya gimana begitu? Saya senang lah, begitu Gubernur melihat apa yang ada di Tanjung Karang kemarin, beliau bersemangat sekali. Wah, saya bilang ini semangat ini harus kita pelihara, dan staf-staf beliau juga sudah tahu semua. Kita akan lanjutkan nanti dengan kegiatan yang lebih besar. Bahkan kemarin di Banggai, Ketua KONI menawarkan kepada kita, saya sama Gubernur, Pak Rudi, nanti coba gitu kita buat event kegiatan di Sulawesi Tengah, khusus yang di laut. Oh siap. Cuman kita sedang memilih kegiatannya apa saja, tempatnya di mana, dan potensinya apa saja. Nanti kita memilih, kita lihat, baru kita sampaikan laporan ke Ketua KONI Pusat. Baik, akan ada event internasional Pak? Ya, saya harapkan supaya Donggala itu ada kemajuan, ada perubahan. Saya malah 2004 itu minimal perlombaan internasional. Kan yang mengerti 2024. yang mengerti itu masih ada Kapolda kan? Iya. Itu Masih ada 2003. Kapolda, masih ada Danrem begitu. Masih ada Danrem yang bisa membackup saya untuk kegiatan dengan Ketua KONI ya. Oke. Kita bikinlah, kenapa tidak bisa kita penyelam atau fotografer bawah laut yang mungkin 3 perlombaan apa yang kita besarkan Donggala. Ya, kita rubah, kita ingin juga supaya Bupati Donggala bikin penataan kota Donggala sedikit. Tanjung Karang jalan dibuat dari Infrastrukturnya, ya kira-kira itu. Baik, bahkan Pak Gubernur mengatakan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri nanti akan ada visualnya begitu visual, Pak, ya, ada sehingga LED nanti atau lihat betul Pak Kapolda yang berenang dengan bersama istri, berenang dengan menyelam dengan hiu-hiu itu. Jadi kan, wah gila ini. Ya, gitu kira-kira. Pak Kapolda melihat keindahan bawah laut Tanjung Karang itu ada shark point juga ya Pak, Ya. kalau tidak salah Pak ya. Ada hiu di situ Pak ya. Gini, saya mau lihat shark point itu waktu ketika
sudah di Jakarta misalnya, itu ditawarkan melihat Shark Point, ada kota di luar provinsi yang jauh, terbangnya lebih jauh daripada Palu, dari Palu menuju ke tempat penyelaman itu terbang lagi 1 kali, baru dari situ pakai speedboat jauh, baru sampai kita ke Shark Point. Kebetulan di Indonesia ini yang banyak di pantai-pantai kita jenisnya hiu blacktip. Hiu blacktip. Ya, blacktip. Ternyata setelah saya kesini tidak jauh dari Tanjung Karang, hanya kurang lebih 25 menit pakai speedboat, kita udah sampai di tempat blacktip itu. Dan hiunya ya itu sama gubernur udah lihat videonya. Jadi teman-teman lihat videonya. Ada hampir 30 lebih. Baik. Bahkan ketemu kemarin nih, Baik, foto ya, kemarin ini. tuh hiu albino, ketemu lagi. Ini Baik. ikan-ikan makro ya. Ini yang diambil secara makro dan secara wide Ini begitu lihat. Pak ya, Pak Iya. Kapolda. Luar biasa hasilnya. Ini kan potensi ini endeminya Sulawesi Tengah Pak, ikan ini. Nah, lihat Karangnya Pak. soft coral, Ya, hard koralnya. coralnya luar biasa. Ini potensi kita. Kayak ini. Kayak ulet Pak itu di bawah laut itu. Dan wah Ini dia. poinnya, Ini share shark point poinnya ini Pak ya. saya bilang itu. Ini blacktip tadi Pak Kapolda. Ikan blacktip ini, hiu Oke. blacktip. Dan ada 30 lebih, hasilnya luar biasa. Jadi kalau ditanya potensi, ini luar biasa. Nggak kalah dengan lain-lainnya. Cuman kita memang memperbaiki infrastruktur yang ada di sana. Baik, termasuk Terutama tadi jalan. Kabupaten Donggala. Selain Tanjung Karang, itu proyeksinya kemana saja Pak? Pak Kapolda melihat kalau Sulawesi Tengah Pak, untuk yang bisa dilakukan penyelaman dengan kualitas bawah laut yang baik. Baik, banyak. Kita punya Togean, Oke. kita punya Pulau Dua di Banggai, kita punya Parigi Mutong, Pantai Kucing dan Pantai sebagainya. Kucing. Terus sebenarnya ada di ujung yang saya pernah menyelam, perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Maluku Utara. Namanya kampungnya Buang-Buang. Buang-buang. Ya, saya Ini belum pernah- terekspos begitu. Wah, saya pernah bahkan kita bikin kita bikin video, kita bikin ekspos. Di sana itu ada kima, ratusan kima yang besarnya itu sebesar-besar gini. Kima itu kerang hidup yang hanya menyelam nggak sampai 5 meter kita kelihatan. Bayangkan saja. Itu potensi luar biasa. Itu kalau orang tahu di sana buang-buang itu, nggak mungkin orang nggak ke sana. Karena itu ratusan kima itu hidup ada di permukaan hanya nyelam 5 meter. Itu luar biasa. Itu di Perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Maluku Utara. Pinggirnya Laut Banda. Baik. Luar biasa. Pak Gubernur, banyaknya event yang sudah dibuat Pak di Sulawesi Tengah Pak, mulai dari Festival Danau Poso, Ya. kemudian Porprov juga kemarin bakar Open Water Festival Pak. Kita tahu bersama potensi bawah laut kita pun juga banyak Pak, Tanjung Karang, Togean, Pulau Dua, Sombori, bahkan Pak di Morowali Pak. Artinya ini bisa menjadi kekuatan besar Sulteng begitu Pak, untuk mendatangkan banyaknya investor, khususnya kalau kita berbicara di sektor pariwisata Pak. Bagaimana menurut Pak? Persoalannya di infrastruktur, hubungan yang belum. Yang belum seperti begini, kita kayak ke Balikpapan harus melalui Makassar. Kita mau ke Manado harus melalui Makassar. Ini yang harus kita rubah. Harusnya Palu menjadi hub juga. Jadi tidak numpuk di Makassar penuh. Palu menjadi hub. Dari Manado, Palu, Balikpapan. Dari Manado, Palu, Luwuk, Ampana ke sini. Sehingga daerah-daerah itu sama juga waktu kita ke pesawat juga ke Morowali. Ada Makassar atau Kendari. Sehingga daerah-daerah wisata itu bisa terhubungkan. Ya, jadi ini kita yang masih belum. Ini yang harus kita perjuangkan kan melalui saya Menteri Perhubungan akan nanti ketemu minta dukungan dia sama perusahaan-perusahaan penerbangan ini untuk bisa. Nah, kalau tidak kita bilang kita subsidi lah. Kita harus berani subsidi. Tapi kita menunggu IKN mulai tumbuh bersamaan dengan kita, itu kira-kira. Jadi makanya saya minta sama pusat itu perencanaan IKN itu ikutkan kami daerah penunjang ini, karena daerah penunjang paling dekat itu Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Walaupun ada Kalimantan Utara ya jauh dia mendarat, ada Kalimantan Selatan jauh, semua jauh. Tapi Sulawesi Tengahnya ya kita dengan 19.000 bisa sampai di sana. Kapal Sabuk Nusantara. Saya kemarin berangkat ke Kalimantan. Kalimantan Timur, nah, baru sampai kita akhirnya 1 hari saja transaksi bisa 19 miliar. 900 miliar. Bayangkan itu, transaksi kita bisa 19 miliar. Jadi begitu potensinya kita, sehingga betul-betul harus kita persiapkan Sulawesi ini ke depan. Kita harus merencanakan dengan baik ke depan. Makanya siapapun nanti gubernur, saya harap ini menjadi perhatian. Jangan cuma bagi-bagi uang.
Kita mau bagi biasa ini. Tapi alhamdulillah dengan 1 tahun saya menjadi gubernur, PAD yang 900 miliar tadi sekarang sudah 1,5 triliun. 1,5 triliun. Nah, ini kira-kira moga-moga tahun 2004 bisa jadi 2 triliun sehingga kita bisa bangun apa-apa. Nah, ini kita harus berjuang. Baik, baik. Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, ini sudah siap-siap ini Pak. Artinya untuk menyelam bersama gitu. Pak Gubernur kira-kira seperti apa? Saya sudah jalan. Sudah juga bahkan. Sudah saya Sudah Pak juga Gubernur begitu, sudah Pak saya Kapolda. pakai alat, Ya. melihat lihat ikan yang biru-biru. Pak Gubernur sudah lihat langsung. Sudah. Ya. Sudah Ini saya diver lihat semua ikan di yang samping saya. biru-biru. Tidaklah. Itu manfaat menyelam itu apa sih Pak Kapolda begitu? Begini, ya nomor 1 sehat itu kan jiwa dan raga. Iya. Kalau kita lihat, karena orang nggak pernah lihat di bawah, kenapa saya senang menyelam? Pasti saya lebih banyak bersyukur menikmati alam di bawah ini. Itu aja, saya Baik. bersyukuri nikmat Allah yang luar biasa ada di Ada bawah. di bawah laut. Pak Danrem melihatnya begitu juga Pak Danrem. Iya. Dengan menyelam banyak yang kita bisa temukan yang tidak ada di daratan Pak. Betul. Ya, Allah tuh maha besar, luar biasa. Jadi di bawah itu banyak makhluk hidup yang beraneka ragam. Jangan lupa, Ya. Wallace mengadakan penelitian di Pulau Walea yang koresponden dengan Darwin Ya. melahirkan teori evolusi. Berarti teori evolusi itu lahir di Sulawesi Tengah. Lahir di Sulawesi Tengah Pak. Oke. Ini ada kaitannya dengan bawah laut kita Pak. Ke bawah laut kita, memang itu yang diteliti itu. Karena karang kita ini segitiga karang dunia itu Iya. tempat biota Iya. Iya. dunia. Bukan, Pak. Itu ada segitiga kebetulan Togian sampai Sulawesi dadanya. Filipina kepalanya kan. Kita dadanya sampai batas beleleng itu ke atas. Nah, sampai batas kanan yang sebelah kanan. Kalimantan tidak ada. Nah, itulah kira-kira segitiga coral in the world. Adanya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Baik. Pak Danrem biasanya menghabiskan waktu berapa lama begitu Pak ketika diving? Setengah jam. Setengah jam paling Setengah jam. Iya. Iya. Setengah jam. Setengah jam. Sudah biasa juga memotret begitu Pak atau akan Belum, belajar ke sana? akan nanti, belajar Pak? kalau itu. Akan belajar. Akan belajar sama guru saya, Pak Kapolda. Ini Tadi kalau iya. suhunya ini. Oh, jadi suhu Hanya menyelam saja. menyelam saja. Tadi Pak Danrem melihat itu tayangan banyaknya capture atau foto dari tangkapan fotografer gimana menurut Pak Danrem itu? Luar biasa tadi itu. Iya. Ya, kekayaan bawah laut kita luar biasa di Sulawesi Tengah ini. Oke. Saya lihat videonya Kapolda bersama Ibu, kemudian foto-foto yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Biota lautnya, wah cukup Baik, baik. bermacam-macam. Bermacam-macam biota laut, spesies yang ada di Ya, sana ini bisa spesies kita macam-macam nikmati. juga, betul. Iya. Pak Gubernur, ini salah satu bukti apresiasi Pak Gubernur pengabdian ya, Bapak Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sudah mendapatkan gelar ahli ilmu faal olahraga juga AIFO begitu Pak. Itu gelar baru. Gelar baru Pak Gubernur ya. Artinya Pak Gubernur potensi olahraga tourism, olahraga water sport kita pun juga luar biasa. Olahraga sport science. Water sport science kita luar biasa. Pak Gubernur akan membawa daerah ini kemana begitu Pak dengan melihatnya banyak potensi. Kita terutama mau melihat underwater-nya. potensinya. Ini harus dikenal. Inilah kira-kira yang kita lakukan dulu. Karena kita punya potensi begitu besar. Iya. Tanpa dikenal orang, tanpa ada. Sekarang alhamdulillah dengan adanya IKN ini, saya mengharapkan nanti turis-turis dari IKN tinggal 30 menit bisa masuk sini. Dia ke Togian, dia ke Pulau Dua seperti dikatakan itu nanti. Bisa ya, mana saja. Yang penting hubungan kita populerkan daerah ini bahwa tidak ada seperti yang kita lakukan yang penyelaman ini. Itu kan ada fotografer itu memperkenalkan Sulawesi Tengah ini. Iya. Di mana-mana bahwa Sulawesi Tengah itu top. Jadi kita harus banyak bikin event-event supaya bergelora kembali itu barangnya, itu barang itu. Baik. Sumber daya alam kita udah luar biasa Pak Gubernur. Tinggal bagaimana sumber daya Daya manusianya. yang harus Itu kita kira-kira rapatkan bersama begitu, tiga Pak. saya cara. Iya. Satu, harus digitalisasi. Tidak ada kata lain. Digitalisasi. Pak. Digitalisasi untuk rakyat sehingga yang blank-blank itu daerah harus kita dikit. Oke. Sehingga nanti ke depan orang kampung kita 10 tahun ke depan anak-anak kampung sudah tahu mau nanya coklat di mana, bibitnya di mana, tinggal pakai mau jual barang juga pakai ini. Ya. Itu nanti kita harapkan. Saya mulai 20 kira-kira ini saya kerjasama dengan Kemdes, saya minta 100 dulu setiap tahun. Desa kita kan kurang lebih 1.800 desa ya. Yang masih blank 400 itu yang kita minta Infokom nanti supaya ini hilang. Itu kan kita kan yang permasalahan kita di Sulawesi Tengah ini memang banyak miskin kultural karena peradaban. Ya kita harus rubah peradaban ini.
Kan masih banyak kita yang malah yang suka ini, masyarakat gunung kita masih kulturnya begitu. Itu kita rubah. Ya, mindset kita. Mindsetnya itu kita rubah. Itu pelan. Memang itu lambat, pelan, tetapi harus melalui proses itu ya. Baik. Saya terakhir ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, yang terakhir begitu di underwater kita atau bawah laut kita, Pak Kapolda. Pak Kapolda akan memberikan motivasi apa untuk kita pun juga bisa mengikuti Pak Kapolda, suka menyelam, suka diving gitu Pak, melihat kekayaan bawah laut kita yang luar biasa Pak. Begini, sebenarnya itu kegiatan ditimbulkan dari motivasi dulu. Iya. Begitu kita melihat, begitu kita ingin, karena belum pernah coba, pasti ragu-ragu. Iya. Tapi begitu sudah merasakan asinnya air laut, sudah merasakan nikmatnya, langsung pasti tertarik. Tidak mungkin enggak. Biasa sampai kedalaman berapa Pak? Sudah pernah di kedalaman berapa tergantung Pak? kebutuhan. Iya. Di sana itu buat yang tingkatannya lebih tinggi, ada wreck, ada kapal tenggelam, yang tenggelamnya itu Ada kapal tenggelam di sana. Oke. Itu kedalamannya 55 sama dengan 45 meter. Ada rangka ya, ada bangkanya di Ada dalam. bangkanya di sana. Kapal itu Gili Raja namanya. Oke. Gili Raja, Sejarahnya Pak Gubernur yang tahu. Gili Raja, Nuburi, Wah. ada satu lagi ya. Ada 3 kapal. 3 kapal itu waktu tenggelam diserang oleh Alan Pop. Pakai waktu Permestra tahun 57. Saya masih kecil, lihat itu pesawat itu bang kita masuk lubang semuanya, itu meledak lah. Itu untuk Semuanya ada Pak? Ada untuk tentara waktu itu sudah turun. Ya. Tentara tidak ada yang. Cuma yang bertahan itu kapal Hang Tua. Iya. Akhirnya lari juga dia ke Balikpapan melawan pesawatnya itu. Baik. Alan Pop. Ini masyarakat Sultannya kayaknya harus banyak mencoba ini Iya. ya. Apa yang menjadi motivasi dan juga menjadi contoh dari bapak-bapak Pak Kapolda, Pak Darem dan Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Kita di topik yang pertama dulu ya, Bapak. Ini terkait dengan bagaimana mengintip surga laut di Bumi Tadulako. Nah, kali ini nanti di pembahasan selanjutnya kita akan kembali ke topik yang akan lebih serius gitu, Pak. Ya. Untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah.